Boleh kita berdoa sekali lagi. Kita satu dalam doa. Tuhan di surga, terima kasih di hari Sabat ini kami boleh kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Tegur kami, kiranya dosa-dosa yang masih ada dalam hati kami boleh terungkap. Kami rindu agar semakin hari tabiat Kristus boleh menjadi bagian kami. Ini doa kami Bapa dalam nama Yesus, amin. Sahabat ini saya mau bagikan satu renungan tentang dua Yesus. Kalau Kak Titi sama saya ini pasti udah sering dengar. Di Alkitab ada dua orang yang namanya Yesus. Dan kita mau bandingkan dua karakteristik dari dua orang yang bernama Yesus ini. Dan apakah punya relevansi terhadap kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab di dalam Matius pasal 27, dimulai dari ayatnya yang ke-15. Matius 27. Ini kisah ketika Yesus ditangkap di hadapan Pilatus, dan saat itu ada banyak orang yang sedang ditangkap juga yang mau dihukum. Ketika Yesus ada di hadapan Pilatus ini, Yesus pun diuji oleh Pilatus dan didapati tidak ada salah. Tapi karena sistem pemerintahan bangsa Roma yang demokrasi, sehingga keputusan dikembalikan kepada masyarakat umum. Kemudian kisah ini pun terjadi. Matius 27 ayat 15. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Jadi disinilah Yesus yang lain disebutkan namanya, yaitu Yesus Barabas, yang saat itu juga sedang dipenjara. Kemudian kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, bahwa dikatakan Pilatus berencana untuk melepaskan Yesus yang disebut Kristus. Ayat 17 katakan, karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata pada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Jadi di situ bangsa Israel diperhadapkan kepada dua orang yang sama-sama namanya Yesus. Dua-duanya namanya Yesus. Dan masing-masing Yesus ini punya pengikutnya, nanti kita lihat sama-sama, kita pelajari lagi sama-sama. Dan kita mau cari tahu Yesus Barabas ini sebenarnya orang seperti apa, dan apakah Yesus yang mana yang sebenarnya kita sedang kenal saat ini, atau yang sedang kita ikuti saat ini, apakah Yesus Barabas atau Yesus Kristus ya. Yang kita tahu sama-sama, akhirnya bangsa Yahudi saat itu lebih memilih untuk melepaskan Yesus Barabas daripada Yesus Kristus. Kalau kita buka Yohanes pasalnya yang ke-18, Yohanes 18 ayatnya yang ke-38 bagian B, di situ Pilatus katakan bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, pada Yesus Kristus. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu, maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Jadi ini bukan hanya memilih Yesus yang mana, tapi ini memilih raja yang mana. Mereka diperhadapkan untuk satu pilihan, untuk memilih salah satu dari Yesus, apakah Yesus Barabas atau Yesus Kristus, tapi juga pilihan ini memutuskan raja yang mana yang akan menjadi raja mereka, atau mereka menjadi pengikutnya siapa? Pengikut Yesus Kristus atau pengikut Yesus dari Barabas. Nah, kembali ke Matius pasal 27, dikatakan bahwa Yesus Barabas ini adalah seorang yang terkenal kejahatannya. Kejahatannya adalah sesuatu yang terkenal. Kalau di dalam versi King James dikatakan notable prisoner, atau seorang tawanan yang terkenal. Jadi dia terkenal kejahatannya bisa diartikan juga sebagai tawanan yang terkenal, notable prisoner. Mari kita lihat kejahatan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus Barabas ini.
Markus pasal 15. Markus pasal 15 ayatnya yang ke-7. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Jadi jenis kejahatan yang dilakukan oleh Yesus Barabas ini adalah kejahatan pemberontakan. Kejahatan pemberontakan. Di mana kita tahu bahwa saat itu bangsa Yahudi sedang ditawan, sedang dijajah oleh kerajaan Roma, menjadi bagian dalam kerajaan Roma. Dan beberapa pergerakan orang Yahudi tidak suka bahwa mereka sebagai bangsa pilihan, umat pilihan Tuhan, kemudian kok ini dijajah oleh orang kafir. Mereka mencoba untuk melepaskan diri dengan kekuatan mereka, dan inilah pemberontakan terjadi. Apalagi yang kita bisa dapat tentang Yesus Barabas ini? Kita kumpulkan informasi-informasi dulu ya tentang Yesus Barabas. Lukas pasal 23. Lukas 23. Lukas 23. Ini ayatnya yang ke-19. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi dalam kota dan karena pembunuhan. Jadi pemberontakan yang terjadi, yang dilakukan oleh Barabas itu adalah pemberontakan yang terjadi dalam kota Yerusalem. Kenapa dia lakukan pemberontakan di kota Yerusalem? Ada banyak kemungkinan. Yang pertama kemungkinan adalah karena waktu itu adalah hari raya dekat Paskah. Jadi banyak sekali orang Yahudi yang berkumpul di sana, dan kelompok dari Yesus Barabas berusaha untuk membangkitkan amarah dari bangsa Yahudi. Mereka berharap pemberontakan kecil yang mereka buat bisa menghasilkan pemberontakan yang lebih besar lagi. Atau kemungkinan yang lainnya adalah di Lukas 23 ayat 7 katakan bahwa saat itu Herodes juga sedang ada di Yerusalem. Jadi paling sedikit dua pemimpin dari provinsi Roma sedang ada di Yerusalem, Herodes dan Pilatus. Dan kalau mungkin saja pembunuhan yang sedang direncanakannya adalah pembunuhan terhadap Herodes. Nggak tahu, itu cuma kemungkinan saja. Tapi yang pasti kelompok dari Barabas ini adalah sebuah kelompok pemberontakan yang bukan kecil, karena mereka karena mereka berani untuk melakukan pemberontakan di Yerusalem yang saat itu sedang banyak sekali orang Yahudi, dan juga sedang ada Herodes di situ. Jadi ini sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas pemberontakan yang sistematis. Kalau kita belajar sejarahnya kan pasti udah tahu ya, ada namanya kaum Zelot, di mana kaum Zelot itu adalah underground movement, pergerakan bawah tanah, di mana salah satu dari murid Yesus, Simon orang Zelot, salah satu dari murid Yesus. Nah, ada satu hal yang unik. Kalau kita buka di dalam Kisah 5 ayatnya yang ke-37. Kisah 5 ayat 37. Akar dari pergerakan Zelot ini dari mana? Kisah 5 ayat 37. Ini cerita tentang waktu itu para murid-murid Tuhan dihakimi, kemudian di situ Gamaliel memberikan nasihat tentang beberapa pergerakan pemberontakan yang sebelumnya pernah terjadi. Salah satunya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Yudas. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 37 katakan, pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea. Dia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Jadi ada satu orang namanya Yudas. Dia melakukan pemberontakan, dan pemberontakannya ini dimulai, atau bisa dikatakan headquarternya, markas besarnya itu dimulai dari Galilea. Dan
sekalipun pemberontakannya ini gagal, bisa dikatakan gagal, dia akhirnya tewas, tapi pengikut-pengikutnya tercerai-berai. Dan pengikut-pengikutnya inilah terbagi-bagi, ada yang jadi kaum Zelot, ada yang jadi kaum namanya Sikari. Itu orang-orang yang bawa belati di balik jubahnya, kemudian bunuh di tengah-tengah halayak ramai, kayak kalau di Persia namanya assassin ya. Assassin. Oke. Jadi Galilea cukup terkenal di pemandangan pemerintahan bangsa Roma sebagai satu tempat di mana di situ adalah orang-orang pemberontak. Makanya ada kata-kata bilang, adakah yang baik keluar dari Galilea? Nah, uniknya, ketika Yesus ada di hadapan Pilatus, kemudian di ayatnya yang kelima dari Lukas pasal 23 dikatakan bahwa orang-orang Yahudi bilang kepada Pilatus begini, Yesus katanya, tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di mana? Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Jadi ketika bangsa Yahudi, ini semua karena hasutan imam-imam kepala ya. Ketika bangsa Yahudi mengatakan kepada Pilatus, ini orang ini menghasut rakyat, Yesus Kristus ini menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea, di seluruh tanah Yudea. Dia mulai dari Galilea. Itu sebenarnya ada muatan bahwa mereka mau bilang bahwa Yesus ini adalah salah satu dari murid atau mungkin cerai-berai dari Yudas yang dari Galilea itu. Jadi mereka mencoba untuk membuat satu opini kepada Pilatus bahwa yang memberontak itu adalah Yesus Kristus, bukan Yesus Barabas. Yesus Kristuslah sang pemberontak itu. Dia mulai dari Galilea dan dia sudah sampai di sini di Yerusalem. Dia mau hasut rakyat, dia mau dengan ajarannya untuk melakukan pemberontakan lah pada bangsa Roma. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Makanya Yesus bilang di dalam Lukas pasal 22 ayat 37 kan ada nubuatan di kitab Yesaya bahwa dia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Yang dia sebenarnya bukan pemberontak, tapi dia dihitung dan dianggap sebagai pemberontak karena Yesus Barabas yang sebenarnya adalah kepala dari pemberontak tersebut sekarang diganti. Yang seharusnya Yesus Barabas yang disalibkan, sekarang Yesus Kristus yang disalibkan. Dan ada kemungkinan besar orang yang di samping kanan dan di samping kiri Yesus itu yang disebut penyamun, itu juga adalah bagian dari anak buah dari pemberontakan tersebut. Anak buah dari Yesus Barabas. Oke? Satu lagi hal yang perlu bisa kita dapatkan tentang siapa ini Yesus Barabas ini adalah dari namanya Barabas, bahasa Aramaik ya. Bar itu anak, Abbas itu bapak. Jadi anak bapak. Atau bisa juga artinya Baraba, anak dari Rabi, Raba. Jadi ada kemungkinan besar bahwa Yesus Barabas ini adalah anak Rabi. Anak Rabi. Dan kalau bilang Rabi, maka itu adalah sebuah golongan atau kasta sosial yang cukup tinggi di kalangan orang Yahudi. Karena semua orang Yahudi mau anak-anaknya jadi guru, mau jadi anak-anaknya jadi Rabi. Dan karena Rabi pada zaman itu adalah orang yang terpelajar, bukan cuma terpelajar. Orang Rabi ini adalah orang yang punya karisma, punya pengaruh. Dan Rabi juga kaya, punya harta juga. Entah itu harta ya, memang harta ya. Yesus juga katakan kan mereka mengambil merampas dari janda-janda. Jadi mereka juga punya harta. Dan kemungkinan itulah kehidupan dari Yesus Barabas. Jadi coba kita bandingkan sedikit dari latar belakang Yesus Barabas dengan Yesus Kristus. Siapa Yesus Barabas? Yesus Barabas, dia seorang anak rabi, seorang yang terkenal, anak rabi, pengajar ya, orang kaya. Siapa Yesus Kristus? Siapa bapaknya? Apa pekerjaannya dari Yesus Kristus? Yesus Kristus bapaknya cuma tukang kayu. Harta, jangankan harta. Yesus katakan untuk taruh kepalanya saja untuk tidur dia tidak punya. Maka secara lahiriah tidak mungkin, bukan tidak mungkin. Kecil kemungkinan orang untuk memilih Yesus Kristus untuk menjadi pemimpin.
Kecil kemungkinan bagi seseorang untuk mau untuk mengikuti Yesus kalau hanya lihat secara lahiriah. Dan kurang lebih begitulah perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupannya ya antara Yesus Barabas dengan Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat pergerakannya ini mirip. Kalau Yesus Barabas ini adalah bagian dari pemberontakannya Yudas yang ada di kisah pasal 5 tadi, berarti dia harus mulai dari Galilea dan dia datang ke Yerusalem. Dan Yesus Kristus juga melakukan hal yang sama. Dia datang dari Galilea, kemudian dia menuju kepada Yerusalem. Yang satu, Yesus Barabas ini punya pengikut, Yesus Kristus juga punya pengikut. Yesus Barabas ini pasti juga mengajar karena anak rabi, Yesus Kristus juga mengajar. Tapi itulah persamaan-persamaan yang kita bisa dapatin lah ya dari Yesus Barabas dan Yesus Kristus. Tapi mari coba kita lihat perbedaannya. Dan mari kita lihat kita sedang mengikuti yang mana. Apakah kita mengaku kita pengikut Kristus, tapi jalan-jalan hidup kita sedang mengikuti Yesus Barabas. Bagi Yesus Barabas, krisis terbesar yang dia alami adalah penjajahan dari bangsa Roma, di mana krisis tersebut sedang menginjak-injak harga dirinya sebagai bangsa pilihan Tuhan, di mana krisis penjajahan bangsa Roma ini sedang menginjak-injak martabat diri, kemuliaan diri. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Yesus Barabas. Perjuangan yang dilakukan oleh Yesus Barabas adalah bagaimana supaya menempatkan diri ke tempat yang semestinya. Bagaimana kemuliaan diri atau harga diri ini seharusnya tidak boleh diinjak-injak, tetapi harusnya ada di tempat yang tinggi, bahkan kalau bisa lebih tinggi dari bangsa yang lain. Tapi bagi Yesus Kristus, krisis terbesar bukanlah masalah itu. Krisis terbesar bagi Yesus Kristus adalah masalah dosa. Bagi Yesus dan seharusnya bagi pengikut-pengikutnya yang sejati, masalah terbesar yang sedang dialami bukanlah masalah ekonomi. Lebih daripada masalah ekonomi, bukanlah masalah keluarga atau masalah identitas diri, tapi masalah terbesar yang seharusnya dipandang dan dianggap sebagai satu hal yang paling mengerikan yang sedang dialami oleh setiap manusia adalah krisis hilangnya tabiat ilahi di dalam diri umat Tuhan. Apakah kita masih menganggap bahwa kehilangan tabiat ilahi ini adalah sebuah krisis yang paling pertama harus diselesaikan? Atau kita masih menganggap ada krisis-krisis lain yang lebih besar dari krisis tersebut? Kita masih menganggap bahwa krisis ekonomi, krisis keluarga, krisis pendidikan itu adalah suatu hal yang lebih besar daripada krisis dosa, itu adalah suatu hal yang lebih besar daripada masalah hilangnya tabiat Tuhan itu. Kalau kita masih menganggap ada krisis lain yang lebih besar daripada dosa, daripada kehilangan tabiat Tuhan, maka jelas Yesus Barabas yang sedang kita ikuti, bukan Yesus Kristus. Itulah krisis, perbedaan dari segi krisis. Sekarang, bagaimana supaya menyelesaikan krisis tersebut? Bagi Yesus Barabas dan pengikut-pengikutnya, cara untuk menyelesaikan krisis tersebut adalah dengan memberontak, dengan menunjukkan kekuatan, dengan menunjukkan kekuasaan. Kamu nggak tahu saya siapa? Ngana nggak tahu dah kita ini siapa, orang Manado semua kan? Ya saya ngana orang Manado toh. Nggak tahu dan kita ini siapa, kan begitu ya. Ketika harga diri kita diinjak-injak, ketika martabat diri kita diinjak-injak, entah itu oleh teman, entah itu oleh kawan sekerja, atau mungkin oleh pasangan, oleh suami dan istri, ego langsung meningkat. Apakah ego langsung meningkat dan kita pikir, Ngana nggak mau hargai Pak kita dan kamu nggak tahu saya siapa, nggak pernah lihat kalau saya marah itu kayak gimana. Roh yang seperti itu, roh pemberontakan ketika harga diri diinjak, ketika kemuliaan diri diinjak, menunjukkan roh siapa yang sedang kita ikutin, roh siapa yang sedang memimpin, apakah Yesus Kristus atau
Yesus Barabas. Sedangkan cara Yesus untuk menyelesaikan krisis masalah dosa, cara Yesus ketika harga dirinya diinjak-injak atau martabat kemuliaan dirinya diinjak-injak, yang dilakukan adalah sesuai dengan ajarannya. Jika kamu ditampar di pipi kiri, kasih pipi kanan. Gantinya memberontak, yang Yesus lakukan adalah berkorban. Gantinya memberontak, yang Yesus lakukan adalah menyerahkan diri. Sekalipun dia adalah yang maha benar, sekalipun dia adalah yang tidak salah, tetapi dia rela untuk mengambil kesalahan tersebut. Dia rela untuk menerima kesalahan tersebut menjadi miliknya sendiri, bahkan menanggung setiap konsekuensi hukum dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Dia rela untuk mati di kayu salib. Gantinya dia melakukan kekerasan, gantinya dia merusak. Yang Yesus lakukan adalah dia memberkati. Yang Yesus lakukan dia mengasihi, yang Yesus lakukan dia menyembuhkan. Tidak pernah ada ucapan kata-kata serapah ataupun kutuk yang keluar dari mulut Yesus. Selalu yang dia katakan, yang dia perbuat adalah bagaimana untuk menarik orang-orang, musuhnya sekalipun, untuk mengenal dia dan dekat dengan dia, mengasihi dia. Dan itulah bagaimana Yesus Barabas dan Yesus Kristus menyelesaikan permasalahannya. Secara kepemimpinan, Yesus Barabas, bagaimana dia melakukan kepemimpinan, yang dilakukan adalah meninggikan diri. Dia menunjukkan siapa dirinya. Tetapi kepemimpinan Yesus adalah yang sering didengarkan, servant leadership, kepemimpinan hamba. Dia menjadi hamba, dia menjadi yang paling rendah, dia menjadi yang paling bawah, dan kerendahan hatinya itulah yang membuat dia menjadi pemimpin. Dan hanya mereka yang mau, hanya mereka yang rela untuk direndahkan, yang siap untuk menjadikan Yesus sebagai pemimpin. Selama kita mau untuk tinggi, selama kita mau untuk lebih hebat, lebih tinggi dari orang lain, maka Roh Kristus belum jadi bagian kita. Roh Kristus adalah roh yang merendah, bahkan sampai dia nggak bisa direndahkan lagi. Sudah paling rendah lah yang dia alami. Nggak ada lagi yang bisa lebih rendah dari Yesus. Tapi justru di dalam kerendahan hati inilah Filipi katakan bahwa disitulah Tuhan meninggikan dia. Di pemandangan surga, kerendahan hatian atau posisi yang paling rendah, menjadi hamba bagi orang lain, itulah posisi yang paling tinggi. Dan itulah cita-cita Yesus. Cita-cita Yesus bukanlah bagaimana untuk menjadi bintang paling cemerlang di dunia ini. Cita-cita Yesus bukanlah untuk menjadi yang paling tinggi, yang paling mengatasi segalanya di dunia ini. Justru cita-cita Yesus adalah untuk mencapai yang paling rendah, dan tidak ada yang bisa lebih rendah lagi dari dia. Dan surga lebih menganggap itu adalah suatu hal yang sangat tinggi. Bagaimana dengan cita-cita kita sebagai seorang yang mengaku pengikut Yesus? Apakah cita-cita kita menjadi yang paling tinggi atau menjadi yang paling rendah? Tapi lebih daripada yang lain tadi, yang sedikit yang kita sudah bahas, nanti bisa cari tahu lagi, lebih dalam lagi masing-masing. Yesus Barabas dan Yesus Kristus sebenarnya menggambarkan dua metode cara orang untuk mencapai keselamatan. Yesus Barabas mengajarkan kalau kamu mau selamat by works, dengan usaha dirimu kamu harus lepas dari penjajahan. Kalau Yesus Kristus, kamu mau lepas dari penjajahan dosa, not by works, tapi by faith. Bukan dengan kamu berjuang mati-matian dengan kuasa daging, tetapi dengan kamu mati bersama dengan aku. Yesus Barabas, kalau kamu mau selamat dari penjajahan bangsa Roma, berontak.
Ayo kita berjuang mati-matian dengan sekuat-kuatnya dengan kuasa daging kita. Kalau Yesus, kamu mau selamat, kamu mau lepas dari kuasa dosa, bukan dengan kita berjuang mati-matian melawan dosa dengan kuasa dosa. Kita lawan dosa pakai kuasa dosa karena daging kita kan dipimpin oleh dosa juga. Tapi dengan cara mati bersama dengan Yesus. Yang satu mengajarkan keselamatan oleh usaha, salvation by works. Yang satu mengajarkan keselamatan oleh iman, salvation by faith. Setelah melihat dua perbedaan yang sedikit ini tentang Yesus Barabas dan Yesus Kristus, siapa yang jadi pemimpin kita sekarang? Roh mana yang sedang ada di dalam hati kita? Teladan mana yang sedang kita ikuti? Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Dan mari kita renungkan sama-sama. Kiranya kita boleh melihat kontras antara dua Yesus ini. Jangan sampai kita mengaku kita sedang mengikuti Yesus, tapi bukan Kristus, tapi Barabas. Kiranya ini boleh sedikit mengingatkan kita kembali, mengungkap dosa-dosa yang masih ada dalam hati kita, supaya kita boleh lebih berserah pada Tuhan, dan semakin hari kerendahan hati Kristus boleh jadi bagian kita. Kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih karena penyertaan Tuhan. Kami boleh bersama-sama saling berbagi, menguatkan satu sama lain di hari-hari terakhir ini, agar kami tidak terjerat di dalam jerat dosa, tapi kami boleh semakin hari dapat diungkapkan dosa kami, sehingga semakin hari kami boleh bergantung kepada kuasa Tuhan saja, dan hari demi hari tabiat Kristus, iman Kristus boleh jadi bagian kami. Sertai kami masing-masing di dalam kehidupan kami, di dalam setiap perjuangan hidup kami, krisis-krisis yang kami hadapi. Kiranya Kristus sajalah yang menjadi satu-satunya jawaban terhadap segala krisis tersebut. Ini doa kami Bapa dalam nama Yesus. Amin.